Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dolitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang buat ibu-ibu, ini kan mungkin taunya Natal itu kan cuman hari lahir yang disebut dengan Yesus Kristus, ya Bu ya. Betul kan? Ada nggak Bu kalau di Islam yang bilang Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih? Sama atau beda Bu? Beda, namanya aja beda ya, hurufnya beda? Enggak Bu. Walaupun namanya, tulisannya beda, tapi maknanya atau artinya atau latar belakangnya atau ya bahasanya itu sebenarnya sama. Orangnya sama Bu, orangnya ya, cuman diceritakan berbeda gitu. Contoh misalnya apa ya, orang Yahudi kenal namanya Abraham gitu, ya. Orang Arab nyebutnya Ibrahim. Sama nggak Bu? Orangnya sama, cuman orang bahasa Ibrani menyebutnya Abraham, orang berbahasa Arab menyebutnya Ibrahim. Sama. Kalau kata Ustadz Babe Haikal itu di Tanah Abang orang manggilnya Boim gitu. Boim kependekan dari Ibrahim ya, itu adalah masalah transliterasi atau paralel bahasa. Memang kalau nama itu kan harusnya nggak boleh diterjemahkan ya, tapi lidah orang kan memang beda-beda ya. Contoh nih, apa namanya, kameramen saya orang Sunda Bu nih. Kalau kita ngomong sama dia nih, bener nggak sih orang Sunda nggak bisa ngomong F? Katanya gitu Bu ya. Dia bilang, enggak, kata siapa, itu fitnah, kata gitu. Tetap aja pakai P gitu. Kemarin saya nonton TV kayak gitu. Nah, itulah lidah suku beda-beda gitu ya. Orang Jepang coba dipaksa suruh ngomong apa R ya, nggak bisa ya ngomong R ya, keluarnya tetap aja L gitu. Itulah bangsa-bangsa dengan bahasa masing-masing ya. Kitanya yang harus mempelajari, jangan kita buru-buru Yesus, Isa, hurufnya aja udah beda jauh gitu. Nah, tapi kita nggak tahu Yesus itu dari mana. Kata Yesus bisa jadi Yesus dari mana? Itu sejarahnya memang panjang, ya. Jadi aslinya orangnya sama. Aslinya namanya dia itu Iso sebenarnya, karena dia dan orang tuanya itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Pernah dengar Bu bahasa Aramaik? Di Palestina sana, di Palestina, tapi bagian utara ya Bu ya, itu bahasanya sudah ada campuran dari bahasa-bahasa Syriak namanya, disebutnya bahasa Aramaik. Aslinya mereka menyebut dengan nama Iso ya. Orang Arab nyebutnya Isa. Iso sama Isa kan mirip belakangnya aja gitu kan. Ketika bangsa Israel dijajah oleh Romawi, orang Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Romawi suruh nyebut Iso, nggak bisa. Sama seperti orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Mereka menyebutnya apa? Isos. Kalau orang Romawi selalu belakangnya ada us gitu. Saya nggak tahu, mungkin engkus yang di Sunda juga mungkin keturunan Romawi apa enggak, saya nggak tahu. Ya kan ada engkus gitu kan. Ya nggak tahu ya, siapa tahu dulu ada leluhurnya orang Romawi, nggak tahu juga. Jadi kalau orang Romawi ngomong selalu nama orang itu belakangnya selalu dikasih dengan apa namanya, lafaz us gitu. Kalau orang Yunani bukan us, as. Jadi kalau Andreas gitu belakang Matias gitu. Tapi kalau Romawi Matius gitu, ya. Jadi orang Romawi menyebut Iso nggak bisa, dia nyebutnya Isus. Sampai abad ke-16 Bu, abad 16 itu bertahun 1500-an ya berarti ya.
Jadi kalau yang dianggap dengan Iso atau Isa ini lahir misalnya di abad pertama Masehi, ya, ini abad 15 ini berarti 1500 tahun setelah ada Nabi Isa alaihissalam. 1500 tahun baru orang Eropa dari bangsa Itali, namanya Giorgio siapa ya? Tursino namanya. Nah, saya nggak tahu nih orang Italia ini keturunan Jawa apa gimana kok Tursino. Jadi memang lucu ya kadang-kadang ya. Yang di sini Soekarno, di sana bisa ada Tursino gitu, kok bisa ada mirip-mirip gitu. Si ahli tata bahasa Tursino ini yang pertama kali menciptakan huruf J. Nah, ya, jadi dulu huruf Latin itu ada huruf I, tapi belum ada huruf J. Sampai abad 16 baru ada huruf J. 100 tahun setelah ada huruf J, baru ada kata Jesus pertama kali. Berarti tahun 1632 yang saya tahu. Di sebuah pengadilan di Inggris, salah satu dokumennya baru menyebut kata Jesus, Jesus, bahasa Inggris, ya. Kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen baru di abad 18, kira-kira di tahun 1750, ya. Huruf J 1524, kata Jesus pertama kali 1632, masuk ke dalam Bible 1750. Butuh 200 tahun lebih untuk masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Nah, terus sebelumnya kata apa? Isus, masih pakai bahasa yang Romawi gitu. Isus gitu. Saya bawa Bible-nya sebenarnya tuh ada di mobil, cuman saya nggak turunin ya. Lama-lama koper saya jadi tambah berat soalnya Bible-nya nambah terus gitu. Yang mana? Yang masuk ke dalam Bible itu baru masuk di tahun 1750, Bu. Ya, namanya Thomson Bible. Thomson Bible ini juga sebenarnya terjemahan-terjemahan yang berasal dari King James Bible. King James Bible atau kitabnya orang Kristen yang diterbitkan tahun 1611 itu belum pakai kata Jesus, masih pakai kata Isus, ya, sama dengan yang di Romawi. Oke. Jadi sebenarnya sama, mau Iso Aramaik, mau Isa bahasa Arab, mau Isus bahasa Romawi, mau Yesua bahasa Ibrani, orangnya sama. Orangnya, cuma ceritanya berbeda. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, diceritakan namanya Yesus lahir di Bethlehem, taruh di palungan. Nanti gereja bilang lahirnya di kandang kuda, padahal di kitabnya nggak ada tulisan kandang kuda, cuma ada tulisan palungan gitu aja, ya. Terus kemudian lahir dan dijadikan Tuhan. Diceritakan mati di salib, bangkit di hari ketiga, terus diangkat. Yang Islam masuk ke dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di bawah pohon korma, tapi lokasinya memang nggak ditulis di mana, ya. Kalau di kitabnya orang Kristen ditulisnya Bethlehem, di Quran Maryam hanya disuruh untuk menjauh dari kota Yerusalem ke sebelah timurnya Yerusalem, di tempat yang banyak kurma, pohon kurma, ya kan? Kalau kita membacakan, Maryam disuruh menggoyangkan batang pohon kurma supaya kurmanya jatuh bisa dimakan oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bulan apa kira-kira pohon kurma tuh kalau sampai digoyang tuh pohonnya jatuh gitu? Nah, pada musim panas, nggak mungkin musim dingin kurma berbuah gitu, ya. Kalau di Kristen, di kitabnya Kristen, Bu, tidak ditulis Yesus lahirnya bulan apa. Bulan Desembernya nggak tertulis, apalagi tanggalnya juga tidak tertulis, ya. Jadi tidak tertulis atau diceritakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, yang agak janggal di kitabnya Kristen itu ditulisnya begini: sebelum Yesus itu lahir, itu malaikat Gabriel, kalau kita sebutnya malaikat Jibril. Siapa, Bu? Cukup sampai Jibril? Tambahin dong, Bu, alaihissalam. Ya, gitu ya.
Kalau di kitabnya Kristen disebutnya hanya malaikat Gabriel, kalau di Al-Quran sebutnya malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan itu kepada Maria nih, ibunya Yesus, pada waktu gembala-gembala. Nah, gembala apa? Gembala domba sedang menggembala domba di padang gitu. Kira-kira kalau benar Yesus lahirnya bulan Desember, tempatnya di Palestina, padahal di Palestina tuh kalau Desember sedang musim dingin. Nah, pertanyaannya kan jadi gembala-gembala yang mana yang berani keluar malam-malam gembalain domba gitu. Itu nggak masuk akal gitu ya. Keluar rumah aja nggak berani, ini gembalain domba di padang lagi gitu. Nah, itu yang mendapat kritikan bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember gitu ya. Karena juga tidak tertulis gitu. Nah, terus dari mana dong orang Kristen kok bisa merayakan kelahiran Yesus bulan Desember gitu? Ada tradisi Bu ya, tradisi tidak cuma hanya bangsa Israel, tapi dari bangsa-bangsa sebelumnya yang punya cara menghitung orang ini lahirnya bulan apa gitu, atau tanggal berapa gitu. Dari mana? Bagaimana caranya? Kalau orang-orang itu tahu kapan orang itu mati. Nah, ketika orang mati, tanggal berapa kan ketahuan. Dari tanggal itu, zaman dulu tradisinya mereka mengatakan bahwa kalau dia mati misalnya nih Bu ya, misalnya tanggal 25 Maret misalnya. Berarti dianggapnya 25 Maret itu adalah hari di mana orang itu sedang terjadi pembenihan di kandungan ibunya. Paham nggak Bu maksudnya? Bukan lahir Bu, belum lahir, baru menjadi. Nah, baru menjadi dibuahi gitulah Bu lah, ya, pembenihan gitulah. Jadi kalau misalnya dia matinya 25 Maret, orang zaman dulu bilang berarti dia jadi manusia di perut ibunya juga tanggal 25 Maret. Baru jadi nih Bu. Berarti kalau 25 Maret lahirnya bulan apa? Kan tinggal tambah 9 bulan. Ya kan? 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya Desember. 25 Maret ke 9 bulan jadi 25 Desember. Itu Bu caranya. Cara mereka ngitung gitu ya. Gampang banget gitu istilahnya. Tapi itu adalah tradisi, ya. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan orang itu dibenih ibunya? Dia harus ke dokter kandungan. Ibu kapan terakhir datang bulan gitu kan gitu. Ditanyanya begitu kalau sudah masuk dalam ilmu pengetahuan. Tapi zaman dulu kan belum begitu. Makanya orang dulu menganggap orang itu lahir caranya dihitung mundur dari tanggal dia mati gitu. Ya. Itu cara pertama mereka menghitung, ya. Itu orang-orang tradisi bangsa Yahudi. Diteruskan sama Kristen. Kristen yang sudah tumbuh di abad pertama, kedua, ketiga itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, menghitung tanggal lahirnya Yesus menjadi dengan cara seperti itu. Karena matinya dianggap tanggal 14 bulan Nisan. Nah, ini tradisi Yahudi lagi nih Bu ya. Bulan Nisan itu bulannya Yahudi. Dikonversi ke kalender Masehi, jatuhnya 25 Maret. Nah, 25 Maret tinggal tambah 9 bulan. Jatuhlah 25 Desember. Itu Bu caranya. Itu cara pertama. Kenapa kok Yesus dianggap lahir 25 Desember, ya? Banyak nanti bapak-bapak gereja atau pemuka-pemuka agama Kristen yang mengemukakan tentang itu di awal-awal, ya, di abad awal-awal.